Jujur gue sangat amat menghindari untuk membahas MBG. Karena apa? Karena seberapa keras kita mengkritik dan seberapa orang-orang tryhard gitu untuk menghentikan programnya akan tetap jalan. Karena menjadi bagian dari program pemerintahannya Pak Prabowo yang prioritas. Bahkan kepala BG-nya sendiri dan itu senang kalau ada yang viralkan kejelekan MBG. Ini lucu soalnya kalau misalkan kita throwback dikit gitu ya, beberapa minggu yang lalu kita sempat ngebahas ada ibu-ibu yang jadi whistleblower ya, orang tua siswa ngasih tahu kalau misalkan katanya makanan MBG-nya kurang, terus habis itu perlakukan sesuatu yang tidak biasa sama SPPG yang ada di sana. Meskipun pada akhirnya ya ibu-ibunya sendiri yang emang klarifikasi kalau misalkan dia yang emang salah ngitung kayak gitu coy. But well, di video kopi kesempatan kayak ini ada satu berita yang akhirnya ngebuat gua ke-trigger untuk ngebahas MBG. Ini impian orang-orang gitu ya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, tapi tiba-tiba di tanggal 29 Januari 2026 ada menterinya Pak Prabowo yang bilang katanya MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Buat kalian semua yang menunggu 19 juta lapangan pekerjaan, ntar dulu, makan dulu. Tapi kalian bukan anak sekolah ya? Kalian juga bukan ibu menyusui, Berarti kalian tidak makan. Di video ngopi kesempatan ini kita bakal bahas bareng-bareng terkait beritanya gitu ya. Takutnya ini cuman clickbait judul doang. Nggak mungkin dong ya, masa lapangan kerja itu nggak mendesak sih. Terus habis lebih mendesak MBG ya nggak sih? Mungkin dengan kita baca beritanya lebih detail bareng-bareng gitu ya, kita bisa tahu kalau misalkan ya mungkin ini pernyataan perumpamaan doang gitu, biar kita semua bisa baca beritanya terus habis itu ternyata enggak kok, sama-sama penting. Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Perso Indonesia bersama gue your favorite Uncle Om Ray. Ini berita lagi ramai banget dibicarain sama orang-orang, di Twitter udah dibahas sama TXT dari media sama Jejak Digital, sementara di Facebook itu di-share sama dikala Anda membaca berita. Ya, jadi berita ini datang dari Detik Finance. Ya, judulnya Menteri Pak Bro MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Ditulis dan juga dikutip dari berita ini. Ini yang ngomong adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak Rahmat Pambudi. Yang mana beliau menekankan soal pentingnya program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya nggak perlu ditekankan karena kita semua udah tahu gitu ya kalau misalkan ini program kayaknya prioritas banget gitu. Apalagi setelah ada gambar yang bilang kalau misalkan ini lebih berprioritas dibandingin ya pendidikan dan juga kesehatan. Bahkan Pak Prabowo sendiri di forum internasional juga bilang kalau misalkan negara yang memang tidak memfokuskan diri untuk pengembangan masyarakatnya, yaitu pendidikan juga kesehatan, itu merupakan negara yang gagal. Tapi beliau mungkin lupa kalau misalnya EBG sekarang lagi diprioritaskan gitu ya, yaitu makan dan juga pangan. Well, ini Pak Rahmat sendiri bilang sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kalau misalnya beliau pernah mengaku diminta untuk membandingkan program MBG dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, ia menilai keduanya sama-sama penting. Nah, ini clickbait doang judul beritanya, coy. Sama-sama penting. Wait, namun ada namunnya, MBG lebih mendesak untuk dijalankan. Bro, really? Pada waktu saya ditanya mengapa MBG penting, apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Ujarnya dalam acara Prasasti Ekonomi Forum di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Wih, mahal tuh. Itu siapa yang buat itu acara Prasasti Economic Forumnya? Gila, keren banget di Ritz-Carlton. Ya, kalau misalnya gue boleh beropini dengan segala hormat gitu ya, ketika masyarakat yang sudah dewasa yang gak dapat MBG tapi gak dapat kerjaan juga, nanti makan apa dong kalau kayak gitu ya gak sih? Gak jalan dong perekonomian kalau misalnya kayak gitu. Oh, tapi MBG juga bisa membuat lapangan pekerjaan. Iya, tapi kan lapangan pekerjaan yang gak terlalu spesialis dan gak yang terlalu mengembangkan masyarakat biar bisa fokus ke bidang-bidang lain gitu loh. Itu cuma berputar ke duit pajak doang, gak berputar dari duit swasta, ya gak? Nanti pajaknya bakal ke situ-situ juga, muter-muter juga pada akhirnya, ya gak sih? Lagi pula gak 100% proyek pemerintah juga gak sih? Soalnya kan tender-tender yang bangun SPPG itu bukan semuanya punya pemerintah. Kadang emang ada yang punya pejabat gitu ya. Kadang mungkin emang beneran punya swasta dan masih banyak lagi. Makanya orang-orang di Twitter penasaran tuh kenapa bisa diangkat menjadi ASN sementara kantor SPPG-nya sendiri itu nggak yang 100% punya pemerintah. Rada aneh kalau misalnya kata anak-anak Twitter. Nah, beliau kembali bilang tetapi dikatakan katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak.
Ada yang bilang tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau kasih kail sudah keburu mati. Oh, jadi kita suruh dikasih ikan terus. Ya. Padahal sebenarnya analogi dikasih kail juga nggak yang salah-salah banget. Saya kan bisa meningkatkan skill dari si pemancingnya gitu ya. Nanti dia bisa nyari makan sendiri, bisa mancing sendiri gitu ya. Bukan cuma dikasih ikan-ikannya aja. Ya ini agak sedikit menyedihkan sih ya kalau misalnya memang bener pandangannya seperti ini. Soalnya kalau misalkan semuanya tuh dikasih makan terus, orang-orang tuh nggak punya skill beneran untuk bisa mencari makan sendiri, ya nggak sih? Ya istilahnya kayak binatang, tapi binatangnya itu dikurung di ragunan atau dikurung di ya tempat yang bukan seharusnya dia tinggal gitu loh. Skill dalam survive-nya bakalan hilang. Juga menjadi kalau misalkan ada perang geopolitik dan Indonesia itu benar-benar harus mencari makan sendiri gitu ya. Takutnya sebenarnya manusia kita malah susah buat beradaptasi, soalnya ya apa-apa dicekokin buat makan gitu. Lagi pula yang makan cuman anak dan juga ibu doang gitu ya. Bapak-bapaknya ya atau orang-orang dewasa itu tidak makan. Mati gitu loh. Rahmat lalu merujuk pada fenomena kelaparan yang masih terjadi di pelosok tanah air. Oleh karena itu, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah membangun infrastruktur sosial. Salah satunya melalui MBG. Ya kan salah satunya ya. Kan ini ada juga program Kementerian Sosial gitu. Coba lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan. Iya. Itu kan harusnya masuk ke program Kementerian Sosial ya. Untuk buat program-program bantuan sosial. Kita kayak lupa gitu aja gara-gara ada MBG, ada bansos. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak kita SMP, SMA tidak bisa baca, tulis, dan itu banyak sekali. Ya berarti permasalahannya bukan makan dong Pak. Permasalahannya pendidikan, soalnya anak-anak kita SMP, SMA itu tidak bisa baca, tulis, tapi bisa makan. Itu kan problem ya. Nanti kalau misalnya udah lulus SMA, ngelamar kerja nggak bisa baca, tulis, kan berabe juga gitu loh. Ia juga menegaskan bahwa MBG adalah program prioritas yang harus dieksekusi dengan baik. Ya, ini jelas wajib ya. Karena program prioritas harus dieksekusi dengan baik. Selain membangun infrastruktur fisik, Rahmat mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur sosial juga penting dilaksanakan. Makanan bergizi adalah bagian daripada pembangunan yang harus diselesaikan. Karena itu, kalau kita bicara infrastruktur, mohon kita tidak dibatasi pada infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur sosial. Mohon kita dibantu untuk menyelesaikan persoalan dasar kita. Tutupnya, ya sebenarnya bantuan itu nggak cuma sekedar bantuan beneran mendukung gitu ya secara omongan gitu, tapi kritik pun ya yang terkesan sebagai saran yang sering ditolak itu juga bantuan untuk bisa mengawasi jalannya program dengan baik. Cuman mungkin sedihnya adalah kadang kritik-kritik dari beberapa pihak justru malahan terkesan diabaikan gitu ya. Jatuhnya nanti bakal ada kejadian-kejadian kayak keracunan lagi kayak di Kudus gitu. Terus habis itu ada lagi pejabatnya yang asbun gitu kan. Makin buat orang-orang tuh semakin tidak percaya sama program pemerintah yang ini gitu loh. Padahal ini menjadi prioritas terbesar gitu MBG. Makan bergizi gratis. Ya mungkin salah satunya berita yang rilis di tanggal 26 Januari ini dari Kompas. BGN pastikan tidak memaksa sekolah yang menolak MBG. Ini menurut beberapa pandangan orang lucu. Kalau misalnya emang ada sekolah yang menolak, terus nanti uang ke SPPG-nya lari kemana ya? Kan jadi kocak ya. Bukankah seharusnya ini adalah program yang bisa diberikan ke setiap siswa? Ternyata setelah dicari tahu, emang ada beberapa sekolah-sekolah dengan high standard yang menolak. Karena mereka merasa kalau misalnya pembunuhan gizinya udah bisa mereka lakukan sendiri dibandingin harus disupport sama BGN. Gue nggak tahu sebenarnya ini bagaimana sebenarnya langkah yang harus pastinya ya. Cuma yang jelas ini disampaikan sama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati, memastikan tidak memaksa sekolah yang menolak program MBG. Ia juga menegaskan kepada seluruh kepala satuan pelayanan pembunuhan gizi agar tidak memaksa sekolah atau siswa menjadi penerima manfaat MBG. Tapi bangun kantornya dan emang masaknya wajib ya. Nanti dikeluarin kemana itu makanan yang kalau gitu? Iya gak sih? Para kepala SPPG tidak boleh memaksa kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya enggak apa-apa katanya gitu. Nanik menyampaikan penekanannya saat seorang kepala SPPG dari salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang kesulitan meningkatkan jumlah penerima manfaat MBG di wilayahnya. Oh, jadi kantornya udah dibangun, tapi ternyata banyak banget sekolah yang menolak. Oh my god. Kalau gitu memang pada dasarnya emang gak harus dibangun gak sih? Kesulitan tersebut dihadapi ketika beberapa sekolah elit di Kabupaten Banyuwangi menolak menerima MBG.
yang menjelaskan MBG diberikan kepada seluruh anak Indonesia agar tidak ada sekolah pun anak Indonesia yang tidak mendapatkan gizi yang baik. Namun yang menyampaikan bahwa penerima MBG sifatnya sukarela. Bangun kantornya wajib, ya, program pemerintahannya prioritas, tapi hasil akhirnya justru tidak wajib dan sukarela. Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi manapun. Bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah. Jika sekolah itu mampu mencukupi kebutuhan gizi para siswanya, maka hal itu tidak menjadi masalah ketika mereka menolak MBG. Ini lucu banget kalau misalnya semua sekolah menolak gitu. Lah, terus MBG tetap jalan. Lah, gimana dong? Pokoknya untuk para kepala SPPG, kami dari bagian tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun. Ia pun menyarankan para kepala SPPG berkeliling di wilayah cakupan untuk mencari penerima manfaat lain yang lebih membutuhkan. Well, jadi begitulah kira-kira berita terkait MBG yang mana katanya sekolah nggak apa-apa kalau misalnya menolak dan lebih perlu serta mendesak dibandingin membuka lapangan pekerjaan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar buat teman-teman yang masih mencari kesempatan dan juga peluang bisa bekerja gitu. Gue doain semoga cepat dapat pekerjaan. Semoga kita bisa menciptakan MBG kita sendiri di rumah kita sendiri ya. Karena gaji yang memang kita dapatkan dari bekerja tersebut ya. Ngomongin soal kerjaan, nanti next video ngopi gue bakal coba buat ngebahas tentang permasalahan juga fenomena Prilly Latukosina yang open to work di LinkedIn. Terus tiba-tiba ada 30.000 tawaran pekerjaan. Ternyata lapangan pekerjaan ada coy. Mungkin value kita aja yang kurang. Cuman gara-gara ini Prilly langsung dikritik, langsung dicibir sama orang-orang. Wah, lu kagak bersyukur, lu udah ada kerjaan, orang-orang susah nyari, lu malah asal bercanda, cuman pengen jadi pengalaman doang. Wah, gila nih, seru banget. Kita bahas nanti. Tapi gimana tanggapan kalian semua terkait MBG? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian dari gua. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gua undur diri. Bye bye.